Oke, hari ini seperti janji kita ya. Hari ini memang materi sudah selesai. Nah, silakan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan terkait dengan tugas terstruktur kita, yaitu tugas pertama dan kedua. Karena untuk tugas yang nanti akan dikumpulkan di minggu depan, saya sih memang berharap Anda sudah bisa mengerjakan sampai dengan bab 2 ya. Minimal sampai dengan tinjauan atau telah penelitian terdahulu, atau yang isinya telah penelitian terdahulu itu adalah jurnal-jurnal yang dijadikan rekomendasi atau rujukan kita untuk membuat subbab di 2.3 yaitu kerangka pemikiran. Ya, jadi eh, mudah-mudahan bisa terkejar ya sampai dengan di 2.2-nya. Nah, kalau misalnya pun tidak terkejar, ya berarti pekerjaan Anda nanti akan eh, numpuk ya, agak numpuk di pekerjaan terstruktur ketiga dan keempat berikutnya sesudah UTS. Oke. Nah, sedikit saya mau menyampaikan atau cara mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan kesiapan kita untuk menulis di bab 2 ya, yaitu terutama di 2.2 mengenai tinjauan penelitian terdahulu. Oke. Nah, biasanya saya selalu membuat matrik penelitian sebagai dasar saya untuk menulis di kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian sebelumnya atau tinjauan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran. Nah, biasanya matrik ini sebagai gudangnya saya gitu ya. Jadi tempatnya saya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang saya butuhkan saat saya menulis baik di bab 1 maupun di bab 2. Oke. Nah, matrik ini nggak baku bentuknya ya. Jadi sebetulnya bentuknya tidak baku, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Matrik ini saya buat dalam bentuk Excel, ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel. Nah, tabel yang saya buat ini berisi data-data terkait dengan fenomena atau gejala-gejala yang akan saya gunakan untuk menentukan permasalahan di penelitian saya. Nah, anggap saja, misalnya saya punya judul, ini ada bentuk tulisan saya waktu saya dulu kuliah ya. Jadi waktu saya S3 dulu tuh ada yang namanya mata kuliah esai penelitian. Walaupun sudah lama, tapi bagi saya informasinya atau cara bagaimana kita mengumpulkan data ini sebetulnya tetap masih relevan ya dipakai sampai dengan hari ini. Kayak waktu itu saya menulis esai sederhana tentang tema atau di bidang auditing, khususnya di tema terkait dengan audit quality atau kualitas audit. Nah, waktu itu saya menentukan judul bahwa kualitas audit ini dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama oleh time budget pressure, kemudian oleh premature sign off, dan underreporting of time. Jadi ada tiga eh, faktor yang menyebabkan eh, naik atau rendahnya kualitas audit. Kayak yang pertama adalah time budget. Kemudian faktor keduanya atau sebab keduanya ada premature sign off, dan sebab ketiganya adalah underreporting of time. Nah, saya memilah terlebih dahulu. Jadi saya memilah terlebih dahulu bahan-bahan apa yang saya butuhkan gitu ya untuk mendukung bahwa kualitas audit di kantor akuntan publik yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya ini bermasalah. Apa masalahnya? Yaitu menurunnya atau belum berkualitasnya pekerjaan dari para akuntan publik yang ada di Kota Bandung. Oke. Nah, sekali lagi saya menduga penurunan kualitas ini atau belum berkualitasnya proses audit kita dipengaruhi oleh tiga hal tadi. Nah, dari mana saya meyakinkan diri saya kalau time budget pressure itu memang mempengaruhi kualitas audit kita. Oke. Nah, yang pertama adalah saya memilah terlebih dahulu, yaitu bahan-bahan terkait dengan time budget pressure terhadap kualitas audit. Kemudian nanti saya memilah di berikutnya, gitu ya, yang berkaitan dengan prematur sign off terhadap kualitas audit. Kemudian saya juga pilih bahan-bahan lainnya mengenai underreporting of time terhadap kualitas audit. Oke. Nah, bahan yang saya kumpulkan
untuk masing-masing sebab terhadap akibat tadi berkaitan dengan satu, yaitu hasil penelitian yang kita peroleh dari jurnal, dan yang kedua adalah gejala-gejala atau fenomena. Nah, fenomena ini saya peroleh dari berita, surat kabar yang bisa dipercaya. Oke. Nah, untuk format materi penelitian ini sebenarnya bebas ya. Sekali lagi tidak ada panduan baku yang mengharuskan kalian membuat sekian banyak kolom enggak gitu ya. Nah, kalau saya memang sederhana membuat ini menjadi beberapa kolom saja, yaitu kolom pertama nomor untuk menjelaskan atau mengidentifikasi seberapa banyak bahan yang saya punya. Kemudian nama peneliti atau penulisnya, kemudian tahun di mana tulisan ini dimuat, kemudian judul penelitian atau judul buku atau judul dari statement fenomena yang saya peroleh dari penulis atau peneliti tersebut, kemudian kalimat statementnya, yaitu kalimat statement untuk fenomena, kalimat statement untuk hasil penelitian, dan statement kalau saya memperoleh dari buku. Nah, kemudian di kolom terakhirnya, ini saya isi dengan nomor satu ini jenisnya apa, gitu ya, apakah fenomena atau jurnal. Ya, sebetulnya Anda boleh nambah kolom berikutnya biar lebih clear, yaitu link. Jadi link yang bisa kita telusuri terkait dengan data-data yang kita punya. Oke. Nah, misalnya untuk time budget pressure terhadap kualitas audit ini, saya punya fenomena yang saya peroleh dari berita di surat kabar gitu ya, dengan judul Menteri Keuangan membukukan akuntan publik Justinus Aditya Sidarta atas kasus Grid River. Nah, ini judul yang saya judul berita ini, di mana di dalam berita ini gitu ya, ada statement dari Menteri Keuangan pada tanggal 28 November 2006, dan memang udah lama ya, sekali lagi saya sih lebih kepada informasi seperti ini masih relevan, bisa dijadikan contoh. Tapi bukan tahunnya, tapi maksud caranya gitu ya. Telah membukukan izin akuntan publik selama 2 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik. Oke, jelas pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik ini kan berarti menunjukkan kalau pekerjaan akuntan kita ini tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau dia nggak sesuai prosedur, berarti kan ini mengindikasikan kemungkinan tidak kemungkinan adanya penurunan kualitas audit. Oke. Nah, jenis yang saya kumpulkan data ini berupa fenomena. Nah, ini saya nggak pakai linknya gitu ya. Jadi di kolom berikutnya Anda boleh pakai link. Bahkan kalau ingin lengkap lagi, Anda boleh pakai kolom penerbitnya. Misalnya yang di sini kan judul beritanya adalah Menteri Keuangan. Seharusnya di sini ada kolom tambahan penerbitnya atau situsnya. Misalnya didapat dari kontan online gitu ya. Nah, itu boleh. Atau misalnya berita kontan online dan seterusnya. Nanti baru di sebelah paling kanan adalah linknya. Nah, kemudian referensi lainnya yang menyatakan bahwa time budget pressure itu berpengaruh terhadap kualitas audit, ini saya dapat dari penelitian dilakukan oleh Gregory, gitu ya. Di mana judul penelitiannya adalah kita sampaikan, kemudian yang saya tulis adalah hasil penelitiannya, gitu ya. Jadi hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa persepsi auditor atas time budget pressure ini memang mempengaruhi pekerjaan auditor kita, ya. Nah, di mana time budget pressure ini merupakan salah satu bentuk dari dysfunctional behavior yang mengindikasikan kalau perilaku-perilaku menyimpang ini terus dilakukan akan menyebabkan kualitas audit kita semakin menurun. Oke. Nah, ini terus kemudian saya juga mengumpulkan lainnya yaitu Ira Mustika dalam bentuk fenomena, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saum dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian saya sampaikan juga hasilnya. Oke, saya teruskan sampai dengan untuk yang time budget pressure terhadap kualitas audit, saya mengumpulkan 16 atau 17, oke, 17 jurnal terkait dengan time budget pressure terhadap kualitas audit. Ya, kemudian saya bisa lagi yang kedua, gitu ya, yaitu premature sign off terhadap kualitas audit. Oke. Nah, untuk yang ini saya peroleh dalam bentuk jurnal, kemudian juga saya masih peroleh dalam bentuk jurnal, ada jurnal-jurnal dan seterusnya, gitu ya.
Nah, ada 6 penelitian yang saya jadikan rekomendasi atau rujukan. Kemudian yang terakhirnya faktor sebab underreporting terhadap kualitas audit saya juga kumpulkan baik dalam bentuk fenomena maupun dalam bentuk penelitian. Oke. Nah, dari matrik ini gitu ya, dari matrik ini akhirnya saya bisa membuat bagaimana mengkorelasikan antara fenomena dengan konsep-konsep atau referensi-referensi yang saya punya. Nah, biasanya sesudah itu, saya biasanya membuat matrik lainnya, yaitu yang saya kenal yang saya sebut dengan matrik korelasi antara fenomena, kemudian teori, dan penelitian terdahulu. Oke, nah ini saya ngambil judul yang berbeda lagi ya, gitu ya. Kayak artinya prosesnya sama sepertinya proses sebelumnya sama seperti dari judul yang tadi gitu ya. Hanya sekarang saya pakai judul yang berbeda. Misalnya sekarang saya punya judul pengaruh locus of control, turnover intention, dan komitmen profesi terhadap dysfunctional audited behavior, serta dampaknya terhadap proses audit. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, berarti tetap dimulai dari bahwa locus of control itu mempengaruhi eh, apa namanya perilaku dysfunctional atau dysfunctional audit behavior. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan kenapa auditor itu berperilaku menyimpang gitu ya. Yang pertama oleh lokus, yang kedua oleh turnover-nya, dan ketiga oleh komitmennya. Nah, di mana perilaku-perilaku ini nanti memberikan dampak lainnya, yaitu pada kualitas audit. Nah, sehingga saya pilih dulu gitu ya. Saya pilih dari lokus dulu ke kualitas audit. Nah, si lokus ini fenomenanya apa gitu ya. Kemudian dari fenomena ini mana sih teori yang relevan untuk menyembuhkan fenomena kita. Ya, ternyata teorinya atau statementnya bisa diambil dari pendapatnya Haris, kemudian dari Kraft, ini dari buku ya semuanya. Nah, pendapat-pendapat ini disupport atau didukung oleh jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Kayak di mana jurnal penelitian terdahulu ini bisa kita peroleh dari eh, Wang dan seterusnya gitu. Jadi, nah ini yang disebut dengan telaah penelitian terdahulu sebetulnya yang kita kumpulkan sebelumnya di dalam materi kita. Nah, kalau kita ingin mengumpulkan ini juga ya teori yang relevan di dalam materi nggak masalah sebenarnya. Jadi si tabel-tabel ini gitu ya, statement-statement ini sebetulnya sudah kita kumpulkan sebelumnya di materi penelitian kita sebelumnya. Sehingga dari matrik itu kita bisa mengkorelasikan antara kaitan fenomena, teori dengan penelitian sebelumnya. Oke. Nah, penelitian terdahulu inilah yang nanti menjadi bahan rujukan kita saat kita menulis bab 2 ya di dalam telaah penelitian sebelumnya. Nah, ini saya balik lagi ke sini ya. Oke. Ini bab 1 kita sekaligus ada fenomena, jangan lupa gitu ya. Nah, si fenomena-fenomena yang kita kumpulkan tadi, kan di dalam matrik ada fenomena tadi ya. Kayak kita masukkan ke dalam 1.1. Jadi fenomena-fenomena yang kita punya itu dimasukkan ke dalam 1.1 sebagai latar belakang penelitian. Nah, sedangkan jurnal yang kita download, jurnal yang kita kumpulkan itu akan kita masukkan ke dalam bab 2 khusus di 2.2 yaitu telah penelitian sebelumnya ya. Di mana untuk 2.1 kan kita ada landasan teori ya, teori apa yang dipakai untuk menjelaskan misalnya menjelaskan turnover terhadap locus of control terhadap dysfunctional behavior pakai teori apa gitu ya. Kemudian turnover intention itu pakai teori apa. Nah, itu ada penjelasannya sebetulnya di dalam landasan teori kita. Kalau ini saya ngambil contoh yang berbeda yang sudah saya distribusikan sebelumnya sebagai contoh yang menyusun skripsi. Oke, nah ini yang saya bilang di 2.2. Jadi di 2.2 telah penelitian sebelumnya, nah ini 2.2. Oke, ini yang kita apa namanya? Kita kumpulkan sebagai dasar kita membuat telaah penelitian sebelumnya tadi. Oke, sorry. Nah, ini ya. Nah, penelitian terdahulu, nah ini dari jurnal yang kita kumpulkan tadi. Jadi, semua jurnal yang kita masukkan ke dalam matrik, ini kita masukkan ke dalam 2.2. Oke, jadi artinya berarti waktu Anda memulai bab 2, ya saya harap nggak jadi kerepotan, karena kita sudah punya sumber-sumber di dalam matrik kita. Sehingga seringkali saya menganalogikan matrik penelitian kita itu sebetulnya adalah gudang logistik kita, gitu ya.
Jadi tempat bahan-bahan di mana kita akan menulis dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3 sebetulnya gitu. Nah, ini adalah salah satu teknik yang bisa kita lakukan sebelum kita menulis sebetulnya gitu ya. Jadi jangan sampai dimulai dengan jangan sampai kita memulai menulis gitu ya beriringan dengan kita mengumpulkan bahan. Sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi menurut saya jadi kelihatannya kita tuh nggak siap untuk menulis. Kenapa? Karena kita belum punya bahannya. Sama persis kalau kita mau memasak atau membuat apapun gitu ya, membuat masakan apapun, kalau kita belum punya bahan-bahannya dengan cukup lengkap ya, artinya dengan cukup tersedia yang, bisa memenuhi kebutuhan kita untuk memasak, rasanya pasti kita akan memasak ala kadarnya gitu ya. Atau mungkin rasa kita menjadi kurang enak karena saat kita membutuhkan atau memerlukan bahan-bahan lain, di dalam proses kita sedang memasak, itu membuat jeda masakan kita. Sehingga yang seharusnya misalnya masakan itu bisa lebih cepat matang jadi lama, atau tadi harusnya kematangannya sudah terukur menjadi nggak terukur gitu, karena ada jeda di mana kita menghentikan masakan kita. Nah, itu adalah efek di mana kita tidak menyiapkan bahan-bahan atau referensi terlebih dahulu. Nah, manfaat lain adalah kalau kita sudah punya matrik dan, bahan logistik tadi, ini juga pada akhirnya memperkuat pemahaman kita secara mendalam tentang objek-objek yang sedang kita teliti. Oke. Nah, kalau di kelas pagi, saya memang menugaskan mahasiswa untuk membuat matrik. Jadi di kelas pagi itu, saya minta mahasiswa, tetap mengumpulkan matrik penelitiannya sebagai dasar saya untuk melihat bahwa judul yang diangkat atau judul yang akan ditulis tidak untuk membuat penelitian kita itu, dinilai cukup gitu ya, apa, dinilai, cukup kebutuhannya. Ah, ini rose-nya, cumil.
Oke, saya lanjut lagi ya. Oke ya. Jadi balik lagi tadi, eh, matrik penelitian yang kita buat pada dasarnya adalah bahan di mana kita akan membuat, bukan menyiapkan lagi ya, membuat atau menyusun apa yang akan kita susun. Oke, nah kalau di kelas pagi memang saya mewajibkan mahasiswa juga mengumpulkan matrik ini untuk saya nilai sebagai dasar saya untuk meyakinkan bahwa judul yang disampaikan oleh mahasiswa itu judul yang memang layak diajukan karena ada fenomena dan masalahnya. Kemudian juga matrik ini menjadi salah satu alat kendali bagi saya maupun bagi penulis di mana kutipan atau referensi yang digunakan itu adalah referensi yang memang benar-benar ada gitu ya. Kemudian juga matrik ini menjadi alat pengendali lainnya untuk menghindari yang namanya plagiarisme, gitu ya. Kenapa? Karena berarti si penulis akan menulis apa yang memang sudah ada buktinya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menulis, tapi sebetulnya itu adalah copy paste dari tulisan orang lain. Nah, ada beberapa cara yang bisa saya telusuri gitu ya, bahwa tulisan yang disajikan oleh mahasiswa bimbingan saya atau waktu mereka mengerjakan tugas seperti itu adalah copy paste dari tulisan orang lain. Nah, itu ada beberapa yang bisa saya telusuri gitu ya. Kenapa tulisannya sebetulnya bukan tulisannya kita, tapi itu tulisannya orang lain. Oke, nah saya sebenarnya itu. Nah, salah satu cara untuk menghindari bahwa kita menggunakan tulisan orang lain adalah dengan membuat materi penelitian sebagai dasar kita untuk menulis berdasarkan pada bahan-bahan yang memang seharusnya. Oke, baik. Itu untuk apa namanya pembekalan Anda semua sebelum kita nanti menulis di bab satu dan bab 2 yang akan Anda kumpulkan di minggu depan. Sehingga minggu depan kita nggak perlu ada pertemuan perkuliahan karena diisi oleh pengumpulan tugas, kemudian juga pertemuan kita sudah over ya. Jadi artinya sudah kelebihan pertemuan karena kan 2 kali pertemuan kemarin Pak Ali kita isi. Kemudian yang hari ini saya nggak sampai dengan jam 10 atau setengah 10 ya karena saya hanya mengisi satu sesi saja. Oke, eh, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Silakan untuk berikutnya kalau misal ada yang perlu diskusikan, saya buka forum diskusinya. Bu, maaf izin konfirmasi. Kalau Bu, halo, apakah suara saya terdengar Bu? Punten. Iya, udah, silakan, silakan. Kayak sebenarnya mau konfirmasi dulu Bu. Ini Mm-mm, kaitan sama tugas ini kan tadi dibilang minggu depan untuk tugas satu, tugas dua, untuk tugas bab satu bersama bab dua tuh dikumpul ya. mm-mm, Nah kalau di mm-mm. GCR tuh ada maksimal 31 Mei. Berarti maksudnya apakah harus besok, harus minggu depan atau istilahnya bisa sampai sesuai dengan yang di GCR itu Bu? Oke. eh 31 Mei itu terakhir ya sebenarnya ya. Karena kita kalau nggak salah 9 Juninya tuh 9 UTS itu tanggal berapa ya sebelum lihat surat edarannya ya saya lupa. Dua, 26 kalau nggak salah. Tanggal berapa? Oh, kita Ka- 26. Kalau dari 26-nya informasi UTS. ya, Oke, dari oke, oke, informasi baik. mah gitu. Oh, oke, baik. Kalau gitu saya ikut di GCR aja. Berarti kalau kita tanggal 26 berarti pengumpulan terakhirnya tanggal 31 aja. Saya sudah sampaikan di GCR ya? Eh, sudah Bu kebetulan. Oh, oke. Mm-mm. Berarti saya tinggal 31 aja. Jadi kumpulkannya boleh lewat GCR ya. Nah, untuk yang di tanggal 31, saya sih berharap bisa sampai bab 2 minimal di 2.2 ya. Yang 2.3-nya, kemudian 2.4-nya boleh nanti kita lanjutkan sesudah UTS. Nah, jadi minimal di 2.2-nya bisa selesai aja gitu. Agar pekerjaan kita nggak terlalu numpuk sesudah UTS nanti. Oke, boleh tanggal 31 kalau saya sudah isi di GCR-nya. Oke, saya mulai tunggu GCR-nya sebentar. GCR, hmm, tambahan materi, rancangan skripsi. Tadi ya, saya coba lihat tuh.
Oh ya, tugas baru tanggal 24 April kemarin saya ya. Ya, Bu, betul. Oke. Oke, boleh. Tanggal 31 aja saya konsisten dengan ucapan saya. Baik, Bu. Berarti tinggal Sama 31. Iya. Silakan gimana lagi? sama izin, Bu, kaitan Mhm. sama ini kan maksudnya eh, untuk konsultasi itu apakah Mhm. memang ke Ibu kaitan sama ini ke Ibu saja atau kan maksudnya kita kan udah mulai menjurus ke masing-masing topik ya, Bu ya. Iya, betul. Kalau nggak salah di awal tuh ada eh, ketika pertemuan-pertemuan awal banget sebelum perkuliahan tuh ada yang pembagian dosen yang misalnya ke yang Mhm. ini yang segala macam. Nah, itu tuh Mhm. mulainya dari sekarang juga atau apakah untuk kelas kita ini yang RPL itu memang pendampingnya tuh pintu pintu utamanya Ibu baru nanti Mhm. ke yang lain tuh bagaimana itu? Oke. Nah, saya gini, saya kurang tahu untuk saya mau nanya dulu gini. Pak Bani sama Pak Ivan sebagai Kaprodi dan Sekprodi kemarin sudah membagi dosen pembimbing belum? Setahu saya sampai saat ini belum ya, Bu ya. Oke, belum ya. Oke. Ya, Berarti kontrak UPTA-nya kelihatannya di semester depan ya. sepertinya Bu ya. Oke. Soalnya belum ada Waktu kabar. kemarin ya, waktu kalian kalau nah ini kalau karena saya kan terakhir di Kaprodi itu di November 2024 lalu ya gitu. Nah, kalau kalian saya harus nanya dulu karena kalau misalnya eh, saya nggak nanya, jadi saya nggak tahu nih prosesnya kan sampai di mana. Kalau mata kuliah kalian yang dikontrak di semester ini dan semester depan itu berdasarkan hasil konvensi nilai atau semua angkatan kalian semester ini mata kuliahnya sama gitu. Izin Bu, kalau Gimana? untuk yang Hmm. kemarin sesuai sama surat edaran itu kita Hmm. dilakukan sama Bu ya. Satu Oh, angkatan. oke. Sama ya. Dengan program studi manapun yang berbeda sama ya. Betul. Oke. Berarti kalau sama artinya proses penyusunan UPTA-nya juga kelihatannya disamakan. Artinya disamakan itu waktunya, rentang waktunya. Kemungkinan mungkin semester depan UPTA-nya dikontraknya bersamaan gitu. Karena kalau kita merujuk pada hasil konversi per mahasiswa yang saya lakukan sebelumnya kebijakannya itu setiap mahasiswa pasti punya apa namanya mata kuliah yang mungkin berbeda. Kayak anak akuntansi itu kan mata kuliahnya berbeda ya dengan anggaran kebendaraan itu kan pasti beda ya dengan pajak gitu. Sehingga ada yang memang ngontrak seminar proposal semester ini, ada juga yang enggak. Nah, sehingga di semester ini atau di semester awal itu ada yang sudah mulai dapat pembimbing, juga ada yang belum. Nah, karena kan sudah diseragamkan, kemudian di kontrak mata kuliahnya berarti nggak ada seminar proposal kan? Nggak ada seminar proposal kan? Ehm, Sebenarnya kami juga kurang tahu ya Bu ya untuk sempronya Oh, tuh oke. Ya gini jadwalnya aja. kapan karena belum dikasih Ah, tahu oke. jadwalnya itu. Oke, gini aja. Nanti saya tanya coba ke Kaprodinya ya, sama Sekprodinya. Apakah kalian ngontrak seminar proposal atau enggak? Kalau misalnya kalian ngontrak seminar proposal, berarti kan pembimbingnya harus sudah ada. Nah, kalau pembimbingnya, karena kan berarti harus bimbingan kan, kalau untuk proposal kan. Kalau misalnya iya harus kontrak proposal dan pembimbingnya sudah ada, berarti tugas metodenya bisa bersamaan dengan bimbingan sebetulnya gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata kontrak proposalnya baru di semester depan, berarti semua diskusi yang kita lakukan ya untuk memenuhi kebutuhan metodologi. Walaupun tetap saya berharap bahwa tugas metodologinya bisa dilanjut gitu ya untuk penyusunan skripsi di semester depan. Jadi begitu. Baik Bu, berarti kemungkinan untuk eh, s- semester sekarang mungkin ya asumsinya Mm-mm. itu masih terkutik di bagian Ya, metodologi akuntansi baru betul. tahun semester depan baru ada UPT kontraknya. Betul, betul. Oke, sip. Makanya saya sih tetap berharap bahwa pekerjaan di proposalnya jangan terlalu asal juga gitu ya.
Karena kalau ternyata judulnya masih bisa lanjut kan sayang ya. Kalau pekerjaannya apa namanya di meritnya agak diabaikan, berarti kan pekerjaan kita nanti di proposalnya agak berat juga pekerjaannya gitu. Baik Bu. Soalnya awalnya saya mikir apakah Mm-mm, Ibu sebagai pembimbingnya karena kan maksudnya kita udah hampir menyusun bab satu dua juga kan udah bagian dari mm-mm. proses skripsi ya. Betul, Jadi kayak betul. awal tuh mau sekalian konsul nih takutnya udah jauh-jauh konsul ke Ibu misalkan tiba-tiba Mm-mm. ada Ibu bahas sama dosen pembimbing yang lain Nah, jadi oke. eh, Biasanya kita di prodi itu ngambil kebijakan khusus untuk kelas RPL ya. Kemudian RPL itu kan dua ya, ada yang transfer SKS, ada yang perolehan SKS. Nah, kalau kalian diasumsikannya kelihatannya di transfer SKS karena lanjut dari D3 ke S1. Nah, biasanya kami itu punya toleransi yang cukup gitu ya untuk apa namanya kan biasanya usulan-usulan yang diajukan. Biasanya usulan yang diajukan tuh kan kadang banyaknya berkaitan dengan pekerjaan kita ya gitu, banyaknya gitu ya. Nah, sehingga kita juga berasumsi kembali bahwa apa yang ditulis itu pasti sudah dikuasai betul oleh penulis kita. Hanya tinggal bagaimana kita mengkorelasikan, mengaitkan apa yang sudah terjadi gitu ya dengan teori yang digunakan oleh penulis biasanya begitu gitu. oke Jadi baik Bu. sejauh ini sih angkatan-angkatan sebelumnya oke-oke aja sih gitu ya. Lanjut-lanjut aja gitu maksudnya. Oke baik Bu. Sama mungkin sekali lagi Bu konfirmasi kaitan sama penelitian itu kan misalkan kan kita sekarang udah nyusun bab satu ke bab dua. Terus Hmm? andai kata bagian ketika semester depan udah kontrak dengan udah dapat dospem, ternyata Mm-mm. kita ada eh, pergantian ide. Tapi bukan Mm-mm. secara keseluruhan, tapi mungkin yang awalnya idenya A jadi A aksen gitu, jadi ada sedikit Mm-mm. perubahan itu. Apakah nanti itu Mm-mm. juga bisa gitu ya? Wah, bisa, kemungkinan bisa. Jadi kemungkinan bisa terjadi. Jadi kemungkinan bisa terjadi dan juga enggak gitu ya. Artinya pasti di antara kedua itu. Pergeseran ide, tema dan gagasan itu sebetulnya selama kita ya kalau saya jadi pembimbing ya sebetulnya ya. Kalau saya jadi pembimbing, saya sih hanya akan mengalah dengan dua hal. Karena saya mengerti tentang medlit, saya hanya akan mengalah pada dua hal. Yang pertama adalah saat mahasiswa tersebut mengajukan judulnya ke saya, pertanyaan pertama saya pasti adalah ada fenomenanya enggak gitu. Sehingga kamu yakin bahwa judul kamu ini memang ada masalahnya. Nah, ada buktinya enggak fenomenanya gitu kan ya? Ada faktanya enggak kalau kamu bilang ini fenomena? Oke, kalau mereka bisa menjawab itu, pertanyaan kedua saya adalah, oke, ada enggak referensi yang mendukung kalau kita kuantitatif? Ada nggak referensi yang memperkuat argumentasi kalau judul ini layak diangkat? Berarti kita bicara jurnal. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semuanya, saya akan sangat mengalah gitu ya. Karena menulis skripsi itu kan syarat utamanya atau menulis penelitian ilmiah itu adalah syarat utamanya jelas harus ada masalah yang harus diselesaikan. Kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah itu adalah dipandu oleh teori. Ya, kalau kita mengerti taman itu harusnya selesai gitu. Artinya nggak ada lagi debat bahwa judul yang diangkat itu nggak bisa diteruskan. Paling mungkin nanti kata modifikasinya adalah lengkapi, kemudian apa namanya, kalau yang fenomena ini jangan, paling nggak begitu-begitu aja sih sebetulnya. Jadi kalau saya ya mengalah dengan itu gitu. Nah, kemudian hal lainnya adalah kalau ternyata di luar dari konteks kita sudah punya fenomena, kita punya jurnal dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya saya selalu bilang hati-hati waktu kita akan mengangkat objek atau mengangkat judul penelitian. Jadi jangan sampai kita mengangkat judul atau tema penelitian di mana tema tersebut sebetulnya nggak up to date dan nggak perlu penyelesaian lagi saat ini karena masalahnya sudah selesai. Oke, sehingga bagaimana mengangkat tema yang masih oke, kemudian kemungkinan besar bahwa judul atau tema kita ini bisa diterima, sudah pasti adalah tema-tema ini harus tema-tema yang saat ini memang sangat hot issue gitu, sehingga orang tertarik untuk tahu lebih banyak dan masih memerlukan banyak penyelesaian gitu. Nah, contoh misalnya ya yang saya bilang
kalau ada kita maka tema yang udah nggak up to date gitu ya. Misalnya yang kita bilang, terutama mohon maaf, kadang kebijakan-kebijakan tertentu itu kan hanya berlaku di rentang waktu tertentu. Sehingga waktu kita akan mengangkat kebijakan tersebut di momen di mana kebijakan itu udah nggak berlaku ya kan nggak mungkin gitu ya. Kita melakukan riset eh, saat ini gitu. Nah, yang seperti itu trik-triknya gitu ya agar si usulan kita di Metit ini masih bisa terus kita pakai di proposal kita nanti. Baik, Begitu. Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, baik sama-sama. Yuk, Yudis. Iya Bu, saya izin bertanya Bu. Hmm, Dari matriks tadi kan saya lihat itu ada kolom jenis ya. mm-mm. Itu ada fenomena sama penelitian terdahulu kalau nggak salah saya baca tadi. Nah itu Ya, cara membedakannya gimana Bu? oke. Kalau fenomena berarti itu adalah gejala. Misalnya gini, saya misalnya ngambil contoh. Saya ambil contoh tadi ya, kualitas audit. Kualitas audit itu teorinya atau menurut konsep dari buku atau dari jurnal atau bahkan logika kita sendiri juga pasti akan mengiyakan kalau proses audit itu harusnya berkualitas. Kan gitu ya. Itu bisa pasti membenarkan. Logika kita dibenarkan juga diperkuat oleh teori, diperkuat oleh jurnal dan sebagainya. Oke. Nah, kualitas audit yang baik atau audit yang baik itu adalah yang berkualitas. Tapi masalahnya adalah masih ada audit-audit atau auditor-auditor yang melakukan proses audit yang belum sesuai dengan prosedur. Atau mungkin melakukan penyimpangan terhadap standar audit. Gitu ya. Nah, kita harus dapat fakta. Nah, fakta itu adalah fenomena gitu. Kita harus dapat fakta secara empiris. Kata empiris itu berarti kan terjadi. Kita harus dapat fakta yang nyata kalau memang ada akuntan-akuntan publik kita atau kantor-kantor akuntan publik kita yang memang melakukan pelanggaran terhadap proses audit. Nah, fakta itu kan bisa kita amati secara langsung gitu kan? Gitu ya, bisa kita amati secara langsung, berarti kita observasi, atau mungkin kita amati secara tidak langsung. Oke, melalui apa? Yang pasti adalah melalui tulisan-tulisan yang terpublikasi. Nah, tulisan ini berarti kan bisa berupa berita dan sebagainya. Nah, pada umumnya kalau kita bicara fenomena dan fenomena atau gejala itu adalah keadaan yang terjadi, keadaan yang benar-benar ada, berarti si keadaan atau kejadian ini adalah kejadian yang eh, memang bisa dibuktikan keterjadiannya. Misalnya, karena kita nggak mengambil secara langsung, misalnya melalui statement. Nah, seperti saya ambil contoh tadi, misalnya Menteri Keuangan menyatakan bahwa membekukan beberapa operasional kantor akuntan publik. Statement Menteri Keuangan itu kan menjadi salah satu fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa masih ada kantor akuntan publik yang kerjanya belum benar gitu. Nah, ini fenomena. Kenapa fenomena? Karena ciri dari kualitas audit yang baik itu adalah kalau kantor akuntan publik melakukan proses audit sesuai dengan standar audit. Nah, berarti ada pelanggaran kan terhadap standar audit. Makanya kenapa Kementerian Keuangan membekukan izin dari kantor akuntan publik tersebut. Itu adalah jenis fenomena. Jadi fenomena itu adalah gejala yang terjadi saat ini atau beberapa tahun ke belakang yang masih relevan dengan hari ini. Nah, kata beberapa tahun ke belakang misalnya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kalau ternyata gejala itu sampai dengan hari ini masih ada, yaitu yang disebut dengan fenomena. Tapi kalau jurnal itu adalah hasil dari penelitian orang lain yang meyakinkan kita kalau kualitas audit yang menurun itu atau belum berkualitas itu disebabkan oleh satu sebab. Jadi jurnal itu adalah rujukan referensi yang kita pakai untuk memperkuat bahwa sesuatu sebab menyebabkan akibat tertentu gitu. Oke, saya tadi berasumsi kalau kualitas audit itu disebabkan oleh
time budget pressure atau tekanan waktu di dalam proses audit. Nah, dari mana saya bisa membangun kalau judul saya itu layak untuk menguji bahwa time budget pressure itu mempengaruhi kualitas audit. Ini loh buktinya. Apa buktinya? Ada orang yang sudah membuktikan kalau time budget pressure itu mempengaruhi kualitas audit. Nah, dari mana pembuktiannya? Ya dari jurnal gitu. Jadi penelitian itu didukung oleh dua hal tadi gitu. Ada jurnal, ada penelitian sebelumnya, ada referensi, dan ada fakta. Jadi fenomena adalah gejala yang menunjukkan bahwa masalah itu ada. Jurnal adalah referensi yang mendukung bahwa masalah ini disebabkan oleh sesuatu atau masalah ini mengakibatkan sesuatu. Itu maksudnya. Gitu. Jadi eh, bedanya jelas banget gitu ya antara fenomena dan jurnal gitu kan. Jadi kalau jurnal adalah dasar argumen kita berdasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang membuktikan bahwa sebab tertentu mengakibatkan akibat tertentu. Sedangkan fenomena adalah fakta atau gejala-gejala yang menunjukkan kalau akibat kita itu bermasalah. Kayak bisa dipahami penjelasan saya? Berarti bisa dibilang kalau fenomena itu masalah yang kita angkat, Bu. Gini, bukan Apa? masalah sebetulnya. Fenomena itu gejala. Jadi gini ya misalnya, saya analogikan gini. Sehat. Oke. Sehat itu kan kondisi yang seharusnya dialami atau ada di dalam diri manusia. Sepakat nggak? Sehat. Ya, Kata Bu. sehat. Oke, sepakat kan? Dari mana kita sepakat? Karena satu, ada yang membuktikan bahwa orang yang sehat itu adalah orang yang pada akhirnya mampu berubah. Siapa yang membuktikannya? Yang pasti adalah ilmu kedokteran dan kita memahami juga secara logika. Kalau orang sehat itu itulah yang diharapkan gitu. Nah, sekarang kita ingin meneliti tentang sehat gitu ya. Anggaplah tentang kesehatan anak-anak. Berarti kita harus meyakinkan kalau kita yang meneliti tentang kesehatan anak, kita harus meyakinkan kalau anak-anak yang sedang kita amati ini, gitu ya, ternyata tidak sehat, gitu. Karena kalau dia sehat, nggak usah diteliti sama kita. Karena kata sehat atau kondisi sehat adalah kondisi yang memang seharusnya. Kata seharusnya itu kan berarti konsep yang ideal ya. Orang tuh harusnya sehat gitu. Tapi faktanya ternyata kita melihat, menemukan ada anak-anak yang tidak sehat. Nah, kata tidak sehat itu menunjukkan statement atau menunjukkan kalimat di mana ada kondisi yang nggak sama dengan seharusnya, yang kita sebut dengan masalah, gitu. Jadi masalah itu kondisi yang tidak sama dengan yang seharusnya. Nah, balik lagi kita berpikir, dari mana kita meyakini kalau ada anak-anak yang tidak sehat? Oke. Faktanya adalah, nah gitu. Ada anak-anak yang, mohon maaf, stunting. Ada anak-anak yang misalnya matanya kurang berbinar misalnya. Ada anak-anak yang nafsu makannya kurang baik. Oke. Nah, dari mana kita menemukan kalau makan yang kurang baik, ada stunting, mata yang tidak berbinar adalah fakta atau gejala yang menunjukkan kalau anak itu sakit. Karena kita tahu ciri orang sehat itu adalah anak yang tidak stunting, matanya berbinar gitu, nafsu makannya baik. Nah, berarti waktu kita menemukan di lapangan ada gejala-gejala atau fenomena-fenomena di mana anak-anak itu stunting,
makannya nggak bagus, matanya tidak berbinar, itulah yang disebut dengan fenomena atau gejala. Kondisi lain lagi, sakit adalah kondisi yang seharusnya. Kondisi yang tidak seharusnya. Sehat adalah kondisi yang seharusnya. Anggap nih analogi lagi. Saat seseorang merasa sakit, pasti dia menganggap itu masalah. Oke. Dari mana dia tahu bahwa sakit itu masalah? Dari mana dia tahu bahwa dia sakit? Gitu ya. Karena ada gejala yang dia rasakan. Oke. Apa gejala orang sakit gitu kan? Gejala orang sakit misalnya tadi balik lagi tidak nafsu makan, badan lemas gitu ya, pusing. Nah, dari mana kita tahu bahwa pusing, lemas, tidak nafsu makan adalah gejala orang sakit? Karena ciri orang sehat adalah dibalik lagi gitu ya. Dia tidak merasa pusing, kemudian dia makannya baik dan seterusnya. Gitu. Jadi fenomena gejala adalah kondisi-kondisi yang melatar belakangi munculnya masalah. Jadi sebenarnya masalah itu bisa banyak, bisa sedikit. Di dalam penelitian, kita harus membatasi masalah. Jangan banyak masalah, karena semakin banyak masalah, berarti semakin banyak upaya kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Satu masalah penyelesaiannya akan berbeda dengan masalah yang lain. Oke ya, sehingga makanya kenapa di dalam penelitian kita membatasi masalah. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan. Artinya manusia memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan sekian banyak masalah dalam rentang waktu yang sangat singkat, dalam rentang waktu yang bersamaan. Oke, jadi waktu kita bicara tentang sakit, itu adalah masalah, gitu. Audit tidak berkualitas, itu adalah masalah. Ciri dari audit tidak berkualitas apa, gitu kan? Satu, misalnya proses auditnya tidak sesuai dengan standar dan seterusnya. Oke. Kualitas laporan keuangan atau laporan keuangan itu seharusnya berkualitas. Nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ada laporan-laporan keuangan yang belum berkualitas, itu masalahnya. Jadi masalahnya adalah laporan keuangan kita belum berkualitas, itu masalahnya. Kayak dari mana kita yakin bahwa laporan keuangan kita belum berkualitas? Itu masalah kita kan? Jadi Bu, masalahnya apa? Masalahnya adalah laporan keuangan kita nggak bagus. Itu masalahnya. Kayak dari mana kita tahu bahwa laporan keuangan kita nggak bagus atau nggak berkualitas? Cirinya adalah laporan keuangan itu kalau diminta nggak tepat waktu. Laporan keuangan itu isinya, informasinya nggak relevan. Laporan keuangan itu isinya, informasinya nggak reliable. Nah, kata siapa laporan keuangan itu berkualitas? Kalau ciri-cirinya, informasinya relevan, reliable, dan sebagainya. Dari teori. Nah, gitu. Nah, tidak relevan, tidak tepat waktu, tidak reliable, itu adalah gejala. Gitu. Nah, sehingga kita harus menemukan fakta di lapangan. Kalau ada laporan-laporan keuangan yang tadi nggak relevan, nggak reliable, nggak tepat waktu. Gitu, Yodis. Bisa dipahami nggak penjelasannya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Eh, Clear ya? clear. Mau tanya lagi, Bu. Boleh. Kalau Ibu tadi kan menyampaikan nantinya bisa saja fenomena yang kita bahas itu sudah lama lah atau kurang Mm-mm. update. Nah, bagaimana cara membedakan fenomena yang dia itu fenomena sudah ada jawabannya dengan fenomena yang masih baru atau update itu, karena nanti kan berpengaruh juga ke skripsi kita kan ya, Bu ya? Oke. Gitu, Oke. Bu. Oke. Eh, Kalau kita melihat penelitian berdasarkan rentang waktu ada dua. Yang pertama yaitu eh, time horizon dan yang kedua adalah time series. Atau yang pertama kita sebut cross section dan yang kedua adalah time series. Cross section adalah penelitian di mana kita melakukan penelitian di rentang waktu tertentu saja. Jadi kata rentang waktu tertentu saja itu misalnya
kita hanya ngambil data di kondisi terdekat dengan di mana kita melakukan penelitian, misalnya tahun 2005 aja gitu ya. Tapi kalau time series adalah penelitian di mana rentang waktu kita mengumpulkan data-data tersebut menggunakan data paralel atau berseri. Misalnya 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bicara yang cross section tadi. Misalnya kita sedang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Jadi kepatuhan wajib pajak itu sulit kita ukur kalau kepatuhan wajib pajaknya kita ukur menggunakan data-data kualitatif. Dan dia harus berseri. Misalnya berseri itu kepatuhan wajib pajak 5 tahun, selama 5 tahun. Itu sulit kita mengukurnya. Gitu ya. Kenapa? Karena informasinya kualitatif tadi. Oke, nah sehingga kalau kita meneliti tentang kepatuhan wajib pajak yang bersifat kualitatif informasinya, berarti kita hanya akan rentang waktu tertentu saja. Misalnya kita akan meneliti kepatuhan wajib pajak di KPP Cimahi misalnya tahun 2025 atau di tahun penelitian yang kita lakukan. Oke. Nah, fenomena yang bagaimana yang masih relevan yang bisa kita jadikan sebagai argumentasi kalau masalah ini masih muncul. Gitu ya. Nah, saya koreksi ya Yodis ya. Fenomena itu bukan jawaban. Fenomena itu gejala. Jadi, sekali lagi fenomena itu bukan jawaban. Fenomena itu gejala. Oke. Jawaban itu bisa dua. Yang pertama adalah mencari sebab, dan yang kedua adalah mencari akibat. Balik lagi saya bilang tadi. Kualitas laporan keuangan. Masalahnya adalah dia nggak berkualitas. Sehingga kita harus mencari jawaban. Apa yang menyebabkan laporan keuangan kita tidak berkualitas? Sehingga kita cari jawaban tadi kan, kenapa laporan keuangan kita nggak berkualitas? Apa sebabnya? Atau mengakibatkan apa jika laporan keuangan kita tidak berkualitas? Sehingga kita cari jawabannya. Apa akibatnya kalau laporan keuangan kita yang berkualitas? Apa sebabnya laporan keuangan kita menjadi tidak berkualitas? Jadi jawaban itu hanya bisa kita peroleh dengan pertanyaan apa atau sebab dan akibat. Oke, fenomena itu nggak dijawab. Tapi fenomena adalah kondisi yang harus kita pertanggungjawabkan. Apakah fenomena ini masih relevan kita jadikan sebagai dasar argumentasi bahwa masalah ini layak kita angkat sebagai dasar penelitian kita. Itu maksudnya. Kayak misalnya tadi kepatuhan wajib pajak. Kita meneliti tahun 2025. Kita menemukan gejala. Ternyata di tahun 2024 masih ada nih wajib pajak kita yang belum patuh. Mana faktanya? Ternyata faktanya ada kita mendapat tingkat perbandingan rasio antara wajib pajak dengan SPT yang dilaporkan. Nah, itu adalah masih fakta yang relevan. Kenapa? Karena fakta itu masih berdekatan dengan periode di mana kita melakukan riset atau pengamatan. Tapi kalau kita menggunakan gejala, misalnya kepatuhan wajib pajak kita ngambil data tuh misalnya yang 5 tahun ke belakang, sementara kita melakukan riset saat ini, ya kita juga secara logis berpikir kan, masa sih gitu ya, si gejala 5 tahun yang lalu kita ambil gitu ya. Nah, kalau ternyata 5 tahun yang lalu kita ambil, dan ternyata sampai hari ini gejala itu masih sama, ya itu boleh emang enggak. Tapi berarti gejala yang terdekat adalah gejala yang tahun ini, karena dia masih relevan gejalanya. Nah, sekarang dibandingkan dengan time series data tadi. Kita melakukan penelitian misalnya tentang bagaimana mengukur kinerja perusahaan di interval waktu 5 tahun ke belakang. Nah, kemudian kita menemukan fenomena atau fakta, data-data yang menunjukkan bahwa adanya penurunan kinerja di interval waktu 5 tahun tadi. Kayak boleh nggak diangkat? Boleh, karena si periode 5 tahun tadi adalah periode di mana kita sedang melakukan pengamatan tadi. Oke, gitu ya. Jadi, makanya saya selalu bilang, atau saya selalu membimbing mahasiswa itu kalau fenomena itu yang gimana? Nah, fenomena yang paling baik, kalau kita bicara cross-section tadi, ya di rentang waktu penelitian tertentu, adalah dengan cara melakukan primary survey atau survei pendahuluan. Bagaimana caranya? Wawancara. Kemudian mengamati secara langsung. Itu akan up to date dibandingkan kita menggunakan referensi dalam bentuk statement atau pernyataan
di surat kabar. Yang mungkin pernyataan itu kita peroleh atau kita dapat dari berita-berita di 1 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi ada rentang di mana gejala atau fenomena itu yang terbaik adalah fenomena yang kita dapat dengan cara melakukan primary survey, survei awal tadi. Itu akan lebih up to date karena informasinya informasi yang didapat saat itu. Kata saat itu tuh berarti artinya kalau kita nanti 2025 ya data itu didapat 2025 gitu maksudnya. Gitu Yodis. Paham, paham, Bu. Mau nanya lagi, Bu. Oke, boleh silakan. Kalau misalkan nih, Bu, fenomena yang terjadi di daerah saya, misalkan Sukabumi sebagai wilayah yang nantinya mau saya teliti gitu terkait PAD-nya. Mm-mm. Ternyata di daerah lain saya menemukan jurnal bahwa fenomenanya itu sama, Mm-mm. terus dari hasil penelitian itu sudah terjawab lah hipotesisnya. Oh, ternyata Mm-mm. penyebab dari PAD-nya itu tidak naik karena apa misalkan. Nah, Mm-mm. bagaimana caranya saya mempertahankan penelitian saya yang pengen saya teliti ini di daerah Sukabumi? Kalau Mm-mm. misalkan si dospemnya bilang, lo itu dari referensi yang kamu ambil saja itu sudah terjawab gitu. Mm-mm. Oke, baik. Jadi gini, kan penelitian itu ada 2 metodenya ya, kuantitatif dan kualitatif. Oke, kalau metode kuantitatif itu adalah metode yang tujuannya adalah membuktikan hipotesis. Nah, yang Yodi contohkan tadi berarti kan si orang yang meneliti di luar kota Sukabumi tadi membuktikan kan? Membuktikan apa? Membuktikan hipotesisnya, membuktikan jawaban sementaranya. Kalau titik-titik berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah. Anggaplah faktor X. Kalau faktor X menyebabkan pendapat penerimaan pendapatan asli daerah. Dan penelitian dia membuktikan kalau X itu memang mempengaruhi, gitu ya. Nah, apakah jawaban si penelitian sebelumnya itu merupakan jawaban yang nggak boleh lagi juga dibuktikan oleh orang lain? Jawabannya salah. Artinya berarti justru di dalam metode kuantitatif adalah metode yang tadi tujuannya kita ingin kembali meyakinkan dan membuktikan bahwa teori atau jawaban sementara kita juga ternyata terbukti atau tidak terbukti dari hasil penelitian kita. Jadi kata menjawab hasil penelitian di kuantitatif bukan berlaku untuk satu orang. Tapi di dalam metode kuantitatif, pembuktian jawaban atau hipotesis kita itu bisa akan sama atau justru tidak sama dengan hipotesis yang kita ajukan. Oke. Nah, kemudian salah satu kegunaan manfaat dari penelitian apa sih? Mengembangkan ilmu. Kata mengembangkan ilmu artinya apa? Salah satu upaya mengembangkan ilmu adalah harus melalui penelitian. Jadi kalau penelitian sebelum Yodis menyatakan bahwa mempengaruhi penerimaan asli daerah, kemudian Yodis juga melakukan penelitian yang sama bahwa mempengaruhi pendapatan asli daerah, artinya berarti teori tersebut juga berlaku di Sukabumi. Nah, teori yang dipakai oleh teman kita sebelumnya berarti berlaku di tempat di mana dia melakukan riset itu. Ternyata Yodis juga membuktikan bahwa teori ini juga berlaku di tempat di mana saya melakukan penelitian tersebut. Jadi bukan berarti salah penelitian kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan, yaitu mengembangkan dan memperkuat bahwa teori yang kita gunakan itu ternyata terbukti gitu ya, mampu menyelesaikan masalah kita. Atau teori yang kita ajukan itu terbukti bahwa X memang menyebabkan pendapatan asli daerah. Gitu Yodis. Paham, Bu, paham. Paham ya? Paham. Oke, jadi jangan jangan takut dengan kuantitatif karena kuantitatif malah harus memang ada jawaban apakah hipotesis kita terbukti atau tidak gitu. Ya, nah ada bedanya nggak penelitian jadi sekarang? Ada. Apa perbedaannya?
Kamu meneliti di sana, saya meneliti di sini. Kamu meneliti tahun 1000 sekian, saya meneliti tahun 1000 sekian. Oke, jadi apakah itu bukan merupakan bagian dari novelty? Jawabannya adalah iya. Karena dalam satu lingkup subjek penelitian tertentu, mungkin akan ada karakteristik data yang berbeda. Saya yakin nggak sepenuhnya Kota Sukabumi memiliki karakteristik data yang sama, persis 100% dengan daerah lain. Saya yakin pasti akan ada pembedanya. Iya kan? Berarti nanti yang membedakan tuh data yang saya pakai ya, Bu? Betul. Satu, apa yang membedakannya? Satu, data. Dua, periode. Tiga, tempat. Itu membedakan. Gitu. Iya, siap paham, Bu. Paham. Nah, kemudian bagi teori mungkin. Kita akan menggunakan konsep, kalau misalnya temennya Yudis menggunakan konsep A, kita pakai konsep B ya. Itu kan udah beda lagi nanti. Oke. Udah paham ya? Paham, Bu, paham, Bu. Oke. Baik, ada lagi? Cukup? Bu, saya mau tanya Oke. lagi, Bu. Ya, boleh. Silakan. Untuk yang 2.2 Mhm. itu kalau misalkan saya temanya tentang PAD, teorinya apa, Bu? Berarti menjelaskan tentang PAD gitu, Bu? Betul. Jadi gini, teori itu kan sekali lagi teori itu banyak elemennya ya. Teori itu kan strukturnya atau elemennya satu. Teori itu ada definisi. Jadi dalam teori itu ada definisi. Di dalam teori itu ada konsep. Di dalam teori itu ada proposisi. Jadi teori yang kita pakai bukan sekedar definisi sekali lagi. Bukan sekedar proposisi, tapi teori itu adalah gabungan dari ketiga elemen tadi. Jadi waktu kita bicara tentang 2.1 di landasan teori, berarti kita harus mendapatkan proposisinya. Kata proposisi itu berarti teori mana nih gitu yang menjelaskan kalau titik-titik itu mempengaruhi PAD gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya baru kita menulis tentang apa yang dimaksud dengan PAD. Sebetulnya karena PAD itu adalah bagian dari pajak mungkin ya atau pendapatan asli daerah kan berarti dari pajak ya. Iya, salah Dari situ satunya kan. pajak, Bu. Iya, dari satu-satunya dari pajak. Jadi kita boleh bicara tentang yang generik dulu, yang general dulu, apa yang dimaksud dengan eh, apa namanya penerimaan asli daerah. Nanti kan runtun ke bawahnya ya. Iya, Penerimaan asli betul. daerah itu kan ada yang dari pajak, ada dari apa, dari apa. Nah, itu nanti turun ke bawahnya. Boleh untuk yang landasan teorinya pakai itu. Nah, saya coba menjelaskan sedikit lagi biar nggak salah antara eh, teori dengan apa ya? Kalau saya sebut tuh teori dengan konsep atau definisi. Oke, ini saya ngambil contoh di sini ya, mohon diperhatikan. Jadi saya ambil contoh tetap di awal yang judul ini, kalau kuantitatif. Sekali lagi, ini judulnya begini, ada 3 sebab yang mempengaruhi nilai perusahaan. Ekoefisiensi, carbon emission, dan cash holding. Ini judul kita. Oke, jadi nilai perusahaan disebabkan oleh 3 faktor. Ekoefisiensi, carbon emission, dan cash holding ratio. Nah, saat kita menulis bab 2, yang kita harapkan dari kalian adalah 2.1, kita harus menemukan proposisi. Nah, proposisi itu adalah kaitan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya, kaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Di judul kita tadi, ada kaitan antar variabel atau ada kaitan antar fenomena. Mana kaitannya? Yaitu kaitan antara ekoefisiensi dengan nilai perusahaan. Kaitan antara carbon emission dengan nilai perusahaan. Kaitan antara cash holding dengan nilai perusahaan. Nah, sekarang teori mana yang menjelaskan kalau ekoefisiensi itu ternyata mempengaruhi nilai perusahaan? Nah, salah satunya adalah teori yang digunakan oleh peneliti, dia menggunakan dasar teori legitimasi. Nah, teori legitimasi ini menyatakan kalau katanya organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku di masyarakat. Suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya
jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah hal yang diharapkan oleh masyarakat atau komunitas. Nah, teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan adanya nilai-nilai kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Ekoefisiensi adalah upaya di mana perusahaan mencoba untuk mengeluarkan biaya-biaya lingkungan tapi dengan cara efisien. Atau upaya-upaya perusahaan bagaimana dia mengelola lingkungan sekitar perusahaannya secara efisien. Nah, kenapa dia harus ikut turut serta mengelola lingkungan? Karena ada kontrak. Perusahaan itu kan ada kontrak sosial dengan masyarakat sekitarnya. Ada keterkaitan dengan masyarakat sekitarnya. Dari kontrak ini gitu kan. Nah, kontrak sosial ini memberikan manfaat bagi perusahaan. Apa manfaatnya? Semakin dia memperpanjang atau semakin dia mempertahankan kontrak sosialnya dengan baik, artinya semakin dia memperhatikan lingkungan dengan baik, semakin masyarakat itu akan menilai bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang capable. Nah, berarti semakin dia memperhatikan lingkungan yang diwakili oleh ekoefisiensi tadi, berarti semakin memungkinkan dan semakin perusahaan akan memiliki persepsi-persepsi yang positif di masyarakat. Masyarakat artinya akan menilai bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memperhatikan lingkungan dan ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik dalam bentuk nilai saham yang juga terangkat. Karena masyarakat percaya bahwa oke, perusahaan itu perusahaan yang merhatiin lingkungan loh. Rasanya kalau kita beli sama mereka oke ya, karena mereka udah terus serta. Nah, itu tuh kontrak-kontrak sosial gitu. Nah, kan nggak ada di dalam teori yang menjelaskan atau kalimat yang sama persis bahwa ekoefisiensi mempengaruhi nilai perusahaan, nggak ada. Tapi bagaimana kita melakukan parafrase, bagaimana kita melakukan kontemplasi gitu dari kata atau kalimat sehingga kita memberikan makna bahwa teori ini memang merupakan teori yang melatar belakangi atau memperkuat dugaan kita bahwa ekoefisiensi mempengaruhi nilai perusahaan. Oke, ini yang disebut dengan proposisi. Nah, di dalam teori juga, oke, saya lewat yang ini ya. Jadi artinya banyak ada teori lain yang dipakai. Berarti sesudahnya adalah di dalam teori atau di dalam landasan teori, kita juga harus menampilkan konsep atau definisi. Sehingga langkah berikutnya adalah sesudah kita menggunakan teori proposisi apa yang kita pakai tadi, dengan nama teori tertentu, selanjutnya adalah kita menjelaskan konsepnya, apa yang dimaksud dengan ekoefisiensi, apa yang dimaksud dengan emission karbon, apa yang dimaksud dengan dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kalau saya ambil satu contoh lagi, misalnya Anda meneliti tentang pengaruh misalnya pengaruh apa ya? Oke, pengaruh pemahaman misalnya, pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan. Nah, teori mana? Teori apa yang menjelaskan dan mendukung argumentasi kita bahwa pemahaman itu berpengaruh terhadap kepatuhan? Jelas ini nggak mungkin berkaitan dengan teori akuntansi banget. Tapi ini pasti berkaitan dengan teori-teori yang ada di ranahnya perilaku. Karena bicara tentang pemahaman, bicara tentang paham, bicara tentang patuh. Oke, teori apa? Misal kita menggunakan teori development kognitif dari Bandura, gitu ya. Nah, teori itu kan menjelaskan kalau manusia itu cenderung untuk memiliki perilaku yang positif, gitu ya, jika manusia memahami bagaimana dia berinteraksi, kemudian bagaimana dia memiliki kemampuan kognitif untuk memahami apa yang terjadi. Nah, kalimat itu kan nggak vulgar menjelaskan kalau pemahaman mempengaruhi kepatuhan.
Tapi makna dari teori tersebut, oh oke, berarti kalau misalnya manusia itu paham tentang kondisi tertentu, paham tentang lingkungan, paham tentang aturan gitu kan, berarti dia pasti akan patuh. Nah, itu yang disebut dengan teori tadi. Oke, sehingga saya menggunakan teori development kognitif tadi dari Bandura. Nah, berikutnya adalah saya harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepatuhan, apa yang dimaksud dengan pemahaman. Nah, di sub-sub berikutnya saya menjelaskan itu, gitu ya. Jadi di sub-sub berikutnya saya menjelaskan itu. Itu maksudnya. Jadi yang disebut dengan teori itu bukan sekadar definisi kan, tapi berarti teori itu ada proposisi atau di dalam teori itu harus ada proposisi yang meyakinkan kita bahwa ini menyebabkan ini mengakibatkan ini gitu. Paham penjelasannya? Simbu, berarti bisa dibilang tuh di landasan teori saya menjelaskan variabel X, menjelaskan variabel Y, dan menjelaskan hubungan antara variabel X ke Y. Betul, Kurang lebih seperti itu. betul, betul, betul. Menjelaskannya by teori ya, karena Ya, bicara ya. tentang bubble itu ada pustaka banget gitu. Ya, Jadi ya. waktu kita menjelaskan apa itu X, apa itu Y, apa itu A, apa itu B, bagaimana A terhadap B itu by reference banget gitu. Kemudian untuk yang ditelaah apa Bu yang ditelaah dari penelitian yang apa terdahulunya? Hasilnya kah Oke, atau hasilnya, hasilnya. ya, ya. Hasilnya. Jadi kan logikanya gini, alur berpikirnya. Oke, kita pakai teori ini nih, gitu kan. Kita pakai teori ini. Kemudian dari penelitian sebelumnya, ternyata dia juga menggunakan teori ini. Benar nggak? Dan ternyata si penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa ini berpengaruh dari ini. Berarti kan secara tidak langsung, si hasil penelitian ini mengiyakan bahwa teori ini berlaku untuk ini, gitu. Kayak begitu kan? Iya, iya. Ah, gitu. Oke, paham ya? Paham, Bu. Wah, ini kalian mah kayaknya udah S1 harus lanjut S2 langsung karena udah paham tentang medlitnya bagus nih. Karena nanti kalau udah S2 lanjutnya begitu gitu pemahamannya gitu. Oke, silakan Irwan. Izin Bu, sebelumnya. Silakan. Eh, Lebih ke konfirmasi kali ya, kaitan dengan tadi Mm-mm. landasan teori gitu kan. Kan kalau dilihat dari skripsinya yang Ibu contohkan tadi itu kan di bab 21 landasan teori itu dia lebih ke mengungkapkan teori-teori ya, atau mungkin bahasanya saya mau konfirmasi ya, berarti teori sendiri itu berarti lebih ke dasar kita dalam mencantumkan asumsi kita kan. Nah, Betul. kalau tentang dibahas juga ya tadi bahwa teori itu beda sama dengan definisi itu ya, definisi yang akan kita laksanakan itu ya, atau definisi yang akan kita apa namanya cantumkan gitu ya. Kalau Mm-mm. nggak salah saya dengar seperti itu Bu. Bukan berbeda. Teori itu, gini, definisi teorinya sendiri ya. Teori adalah kumpulan konsep, kumpulan definisi, dan proposisi. Berarti di dalam teori itu pasti ada proposisi, pasti ada definisi gitu maksudnya. Jadi definisi adalah bagian dari teori. Jadi kalau kita bilang misalnya ekoefisiensi adalah itu adalah teori yang dilihat dari sudut pandang definisi gitu. Paham ya? Kalau kita bicara bahwa A berpengaruh terhadap B, menurut teori ini, nah itu adalah proposisi karena mengaitkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya gitu. Oke, Jadi berarti definisi itu bukan bukan tidak sama dengan teori. Definisi adalah bagian dari teori itu. oh, oke siap Bu. Tadi dikira tuh Mm-mm. saya eh, harus kan kalau dia contoh tuh ada teori lagi legitimasi kalau di ini ya, kalau yang dicontohin Mm-mm. tuh. Sedangkan yang Mm. di eh, mungkin skripsi yang saya ambil itu saya cari-cari teori yang menyangkut pautkan dengan apa yang sub saya akan koordinasikan tuh lebih nggak muncul gitu, lebih kayak definisi misalkan kan kalau saya tuh itu ya Bu, judulnya tuh atau konsepnya tuh kaitan dengan audit TI Mm-mm. menggunakan framework yang COVID-5 ya, dengan studi kasus Mm-mm. pada aplikasi siswa Skodes. Nah, Mm-mm. berarti kalau misalkan di bagian landasan teori tadi saya lebih pertama lebih mendeliberasikan kaitan dengan bagaimana audit TI-nya, lebih ke Betul. definisi audit TI, kemudian bawahnya
langsung ke yang COVID-5-nya dan segala macamnya Mm-mm. itu nggak jadi masalah ya, karena takutnya kalau misalnya disuruh, oh ada nggak teori yang menyambungkan kaitan dengan misalkan COVID-5 dengan Oh, harus, eh, harus, harus ada, harus nah ada kalau teori saya yang, lihat di jurnal di beberapa Mm-mm. jurnal ya Pak ya, itu Mm-mm. eh, nggak tahu ya, mungkin saya belum nemu ya Pak ya, Ya, yang harus ada seperti tuh. apa gitu, Nah, lebih ke pasti kalau di lebih ke definisi kan, penelitian terdahulu gitu. Iya. ya definisi. Kalau misalnya kita mengkorelasikan sebab dengan akibat, itu harus ada proposisinya. Kan kita nggak bisa bilang begini, pengaruh terhadap B loh, kata siapa? Kata saya, nggak bisa. Kata jurnal, dari jurnal juga kata siapa? Jadi gitu kan, orang lagi balik lagi kan, jurnal kata Mm-mm. siapa? Jurnal argumentasinya dari mana? Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita berarti kalau kita gimana sih cara nyari teori gitu kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu, misalnya gini, kajian kita itu lebih karena ilmu itu kan multi paradigm ya. Akunting juga sebenarnya out of the block. Dia nggak bicara hanya sekadar bicara tentang nyusun laporan keuangan, enggak. Akuntansi itu akhirnya juga multi paradigm. Dia lahir dari paradigma-paradigma yang beragam gitu. Dia lahir dari paradigma regulator, dia lahir juga dari paradigma perilaku, dia juga lahir dari paradigma ekonomik dan sebagainya. Jadi waktu kita sedang melakukan riset di bidang akuntansi, bukan hal yang tabu dan bukan hal yang terlarang misalnya kalau kita menggunakan teori-teori yang juga diadop oleh ilmu-ilmu lain. Karena sifat teori itu general. Sifat teori itu dia bisa digunakan oleh bidang manapun sebetulnya gitu. Nah, sehingga waktu kita bicara tentang atau meneliti tentang satu subjek tertentu, objek tertentu, kita harus paham bahwa objek ini ranahnya di mana sih sebenarnya gitu. Kemudian dia bisa berkorelasi dengan ranah mana sih gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang audit forensik atau audit TI misalnya. Berarti kan kita bicara tentang oke ini bicara tentang teknologi. Benar nggak? Ini bicara tentang teknologi dan juga bicara tentang audit. Audit itu berarti teorinya pasti banyaknya ada teori yang berkaitan dengan aspek perilaku. Karena audit itu adalah proses yang pasti dilakukan oleh manusia gitu. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi, berarti dia pasti berkaitan dengan teknologi, berarti berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan teknologi. Ada sebenarnya teori TAM, itu ada teori-teori berkaitan dengan apa namanya teknologi atau sistem informasi loh sebetulnya. Jadi pasti ada sih sebetulnya. Hanya mungkin belum menemukan aja gitu. Baik Bu, berarti lebih ke di tadi kan misalkan saya kan audit TI ya. Terus ibu kan bilang, Mm-mm. oh bisa ada teori tentang auditnya, tentang TI-nya. Berarti istilahnya kita nge-breakdown-nya ya, nge-breakdown antara sub-unsur ataupun sub ide yang kita mau ambil penelitian. Ditakutkannya kayak tadi misalkan eh, yang saya tuh kan langsung ke apa namanya, Masuk ke definisi. framework, ya ke framework gitu kan. Jadi pas Hmm. dilihat tuh kok di beberapa jurnal ataupun beberapa penelitian yang saya lihat tuh landasan teori mereka rata-rata langsung ke pertama definisi langsung terus penelitian terdahulu. Sedangkan kalau dilihat dari konsep yang ini kan penelitian terdahulu ada subbab sendiri gitu kan. Dan makanya Mm-mm. apakah memang ada nggak sih kira-kira istilahnya tuh penelitian yang dia kayaknya untuk landasan teori nggak ada nih gitu. Jadi langsung ke Mm. penelitian terdahulu gitu. Ternyata memang nggak ada ya kalau sekarang kita ada hubungan ada hubungan dengan sebab akibat gitu ya. Memang pasti Iya, ada walaupun harus dicari betul. secara Da, sub-unsur iya, banget gitu. betul. Dan di dalam pada saat kita menggunakan nah yang disebut dengan legitimasi teori, signal teori, agency teori, time teori gitu ya, kemudian reason action teori, teori harapan dan sebagainya, itu tuh adalah teori-teori yang pasti tidak ada statement yang sama persis dengan judul kita. Sehingga memang dibutuhkan daya analisis untuk memahami kontekstual gitu ya dalam statement di dalam teori itu sendiri. Jadi kita nggak akan mungkin menemukan kalimat yang sama persis dengan judul kita di dalam satu teori tertentu itu nggak mungkin gitu ya. Nah, makanya kenapa teori-teori seperti itu seringkali kita sebut dengan grand teori tadi gitu. Jadi grand teori. Nah, yang disebut sebelumnya oleh Irwan itu adalah misalnya, Bu, aku langsung masuk ke konsep gitu ya. Itu tuh kalau kita di metode itu disebutnya dengan middle rank teori gitu. Jadi kita udah masuk ke middle rank teori. Nah, di beberapa perguruan tinggi atau di beberapa jurnal memang kadang
tidak mengharuskan kita menggunakan menggunakan grand teori. Jadi oke cukuplah di mid rank teori. Tapi kan kadang-kala kita jadi eh, ya lucu aja tiba-tiba ada di tengah gitu ya, nggak tahu di awalnya gitu. Nah kayak begitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, yuk sama-sama. Baik, ada lagi? Cukup. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun, sekali lagi terkait dengan tugas kita akan dikumpulkan di tanggal 31, boleh nanti ditanya ke saya lewat WA ya. Oke. Kalau kita tanggal 26 UTS, berarti rasanya pas ya kita mengumpulkan di tanggal 31 untuk tugas terstruktur 1 dan 2. Oke, baik kita masih ada beberapa minggu ya, kita masih ada 2 minggu, sorry. Kita ada 2 minggu untuk Anda semua mempersiapkan untuk mengumpulkan tugas di 1 dan 2. Saya tunggu untuk mengumpulkan tugasnya. Eh, dan kita di minggu depan nggak akan ketemu di perkuliahan ya, karena memang perkuliahan kita sudah habis di minggu ini. Oke, jadi di minggu depan berarti kita nggak ada pertemuan. Waktunya kalau mau dipakai sama Pak Ali silakan, karena berarti kan Pak Ali sudah 2 kali nih nggak ketemu sama kalian ya. Jadi boleh mangga nanti Pak Ali yang akan mengisi sesi kita berikutnya. Kemudian mohon juga jangan lupa untuk menulis di kolom komentar hadir ya, karena saya meng-cross check kehadiran Anda juga di GCR. Saya input langsung nanti di GCR kita, sehingga saya minta nanti Anda mengisi itu. Saya lupa tuh, saya tuh jarang ngeliat si LMS untuk ngisi daftar hadir. Nanti sudah UTS aja deh saya isinya. Kalau Anda boleh mengisi di LMS-nya ya. Oke, baik itu saja sekali lagi mohon diisi di GCR kehadiran Anda untuk saya absensi secara manual ya. Oke, baik itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya close pertemuan malam ini ya. Oke, baik saya izin live dari pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Atur Yuk nuhun Bu. sama-sama. Yuk sami-sami.